Hari ini kita untuk 3 menu. Yang satu pisang lembut, satu coklat manis, yang satunya lagi churros. Oke, jadi snack ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan gaya masaknya Bapak Ibu masing-masing gitu. Harapannya semoga 3 snack yang dibawakan oleh Chef Modi dan juga Chef Ivan hari ini bisa menginspirasi dan bisa menambah cita rasa dari makanan Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat menyaksikan dan sama berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ini belum sarapan semua, makanya lemes ya. Belum, ada yang lainnya belum. Oke, belum makan siang. Iya ya, ini udah mau waktunya ngajarin makan siang. Berarti di bawah nanti ya. Nanti di servisnya yang satunya. Nah, ini di sini kan ada Bapak Ibu bisa tahu pisang komodo atau pisang naga. Kalau boleh tahu di namanya di Google bisa saja namanya pisang naga gitu. Kalau di versi cendrawasih namanya pisang lembut. Nah, pisang lembut ini di dalamnya itu ada isi atau ada rasanya. Rasanya itu coklat, kalau saya ini coklat. Tapi kalau di Bapak di yang rasa gitu kan. Nah, ini sesuai selera aja. Tipsnya yang pertama, pisangnya jangan terlalu matang tuh kalau untuk pisang goreng. Karena apa? Kalau pisang goreng itu ini kan beda sama pisang goreng madu. Kalau pisang goreng madu lembek dikit gak apa-apa. Kalau pisang goreng kampung ini perlu setengah matang atau 3/4 matang itu boleh. Jadi pisangnya agak keras. Dia tuh agak keras dikit Bu. Jadi 3/4 matang gitu. Soalnya nanti dibagi 2. Setelah jenengan saya mau dibagi 2, dibagi 4 boleh. Kalau untuk testernya hari ini dibagi 4. Jadi satu pisang ini dibagi 2, pas di tengahnya memanjang terus dipotong di tengahnya lagi. Jadi bagi 4. Kalau misalnya dibuat jualan bisa dibagi 4 tapi dengan memanjang, jangan kecil pendek-pendek. Gitu. Dia satu piece-nya memang satu pisang. Satu pisangnya itu yang ukurannya 2 kali lipat, ini kan saya separohin lagi 2 kali lipat dari ini. Satu piece pisangnya 15.000 di Malang, di Batunya. Satu porsi kayaknya kemahalan atau orangnya pasti mikir-mikir kayak gitu. Dibagi 2 atau dibagi 4 aja, nanti sesuai HPP-nya gimana itu sendiri. Udah pada bawa resepnya sendiri-sendiri kan ya? Bisa dilihat di resep sama pulpen, alat tulisnya. Nanti saya kasih tips dan triksnya. Maizena sama tepung Garut. Nah, tepung Garut itu seperti ada nggak Mbak? Tepung Garut? Oh, tepung Garut itu bisa diganti dengan tepung kanji, tapi namanya cap burung ya. Tepung Garut itu. Terus di sini saya gula pasirnya cuma 45 gram. Kenapa pakai 45 gram? Karena ada rasa lagi di dalam isiannya tadi. Kalau di sini wajib. Nah, identik dengan pisang kembung itu wijen putih dan wijen hitamnya. Gitu. Terus di sini ada air. Ini airnya air biasa aja. Yang ya terserah ambil apa aja. Mau air di rumah juga boleh. Terus pakai Fabiola. Nah, Fabiola itu BOS Bu, atau yang namanya rum butter. Di sini kita punya namanya Fabiola. Ini cocok sebagai semua aneka cake, cookies, bread gitu, terus gorengan juga. Dia selain menambah rasa, menambah aroma, sama menambah cita rasa saat nanti itu dimakan. Jadi selain di adonan, di rasanya juga kerasa banget. Dia agak seperti ini. Biasanya dibuat isian dalamnya roti atau bun kayak gitu. Kalau misalnya ibunya mau dengan rasa monggo bisa pakai gas atau yang gas di bawah atau gambarnya dalamnya bisa. Itu tadi yang saya bilang rasa. Terus bahan topping ini sesuai selera aja. Di sini saya pakai susu manis, terus pakai palm pino atau gula palm seperti ini ya. Yang namanya palm pino atau gula palem. Ini bisa dibuat cookies, bisa buat minuman,
toppingnya aja ibu. Jadi ditaruh atasnya, ditabur buat atasnya aja. Nah terus di sini pakai keju parut, kayak gitu. Pakai keju parut. Nah ini saya contohin dulu cara buat pisangnya. Pisangnya biar dia itu jadi kembung, jadi tengahnya itu jadi berkumpul kata ibu tadi. Jadi berkumpul. Nah pisang ini kita buka. Kan gini ya bu ya, dibagi dua aja. Dibagi dua. Kalau misalnya masih ketebalan bisa dibagi dua lagi. Kayak gitu. Ya yang sudah dikupas bu. Ada yang bisa bantu saya nggak ya di depan sini? Boleh satu orang? Kamu di sebelah sini bu. Nah ini ibunya bisa bantu saya untuk membuat nipis pisangnya. Ini saya bikin versi agak gedenya ya bu ya. Sudah seperti ini bu aja dulu. Nah bahannya alat ya bu ya, terutama ini kita kasih kiloan, dibagi dua dulu. Kasih kiloannya kita sobek dulu sampai dia jadi lembaran. Terus nanti ini sebagai alasnya ibu. Dimasukkan ke sini bu. Yang belakang kelihatan nggak ya? Nah digolong sampai dia sampai dibalik lagi. Nah setelah itu ditekan, dibuat peres gitu ibu. Nah ditekannya boleh pakai misalnya ini agak berat, ditekan aja biasa bu. Nah sampai dia agak pendek sedikit. Tapi ada masih space-nya. Jangan terlalu tipis kayak tentang mangkal ya bojone. Wih, boleh ya. Nah ini kita biarin dulu semuanya seperti itu bu. Seperti itu kan. Nah ini untuk ditekannya bebas, mau bisa pakai loyang atau pakai apa namanya teflon atau pakai apa. Pokoknya jangan terlalu tipis. Dia ada yang pisah. Moro-moro pas dibuka itu dia lengket ke satu sama lain, akhirnya sobek. Itu nggak bisa dipakai, sudah utuh lah ibaratnya. Kurang tipis lagi. Nah ini agak ketebelan ibunya, kurang tipis lagi. Ibunya bikin tipis pisangnya, balik lagi ke bahannya. Nah sampul seperti itu sampai kekentalannya seperti ini. Jadi dia nggak seberapa kental ibu. Kenapa? Berapa ada di resep itu? Semua sama bu, semua sama. Nah kekentalannya seperti ini. Itu boleh dikurangi atau boleh ditambahin sesuai selera aja, kayak gitu. Hasilnya bu kan tipis seperti ini, jadi gendut seperti ini bu. Tadi yang hasil gorengan yang tadi hasilnya gendut seperti ini. Terus oh enggak, ini yang tadi buat dasarnya bu, kalau ini enggak usah. Nah cara masaknya bu, panasin dulu kompornya di api sedang cenderung besar sampai dia benar-benar agak panas. Jadi, nah biar dia jadinya itu nggak bengkak. Baking powder dari Cendrawasih ini baking powder double acting bu. Kalau double acting itu beda sama single acting. Ibunya di sini pada tahu nggak ya bedanya double acting sama single acting? Ada yang tahu? Atau udah pernah coba di rumah bikin atau buat apa? Belum ya, belum tahu ya. Nah bedanya double acting sama single acting itu bu. Kalau single acting itu pada adonan saja atau pada pemasakan saja, rebus atau dipanggang. Kalau misalnya untuk di resep, misalnya nih 1 sendok teh baking powder
order. Di situ tanpa ada tulisan baby double acting. Berarti ibu nambahnya kalau misalnya pakainya ini ya 1 sendok makan, pakai setengahnya aja. Soalnya itu sudah ngaruh lebih banyak, lebih besar. Kalau misalnya disesuaikan sama resep, jatuhnya tambah lebih besar lagi, gitu. Sudah tercantum di situ ibu. Adanya itu bebas sesuai selera. Boleh pakai susu kental manis sama keju aja, boleh. Boleh pakai tiga-tiganya juga boleh. Mau keju aja juga boleh. Sesuai. Ya. Disemprot. Iya, kalau untuk isi ditusuk, wajib ditusuk. Jadi kalau isi itu nggak bisa keju utuh seperti ini ya. Kalau isi yang nggak bisa keju utuh seperti ini dimasukkan nggak bisa bu. Kejunya apa namanya? Kejunya berupa liquid atau cairan atau yang di paste-nya tadi itu. Jadi rasa keju glaze, rasa keju, bukan keju yang utuh seperti ini nggak bisa. Ini hanya sebagai parutan keju di atasnya aja, gitu. Oh, penusuknya itu simple kok bu. Ada yang tahu ini apa? Tusuk konde. Ini tuh sumpit pak bu. Ini sumpit bisa, ya. Ini sumpit bisa ditusukin aja. Atau kalau nggak punya sumpit, tusuk sate. Nggak punya tusuk sate, lidi biasa 1 kerik. Boleh, monggo pokoknya bersih ya. Boleh monggo. Nah ini nusuknya itu sesuai selera. Mau nusuknya itu modelnya melintang seperti ini boleh. Kalau saya seperti ini, nusuknya itu seperti ini. Jadi dari belakang, dari buntutnya ditusuk ke depan. Nah gini, buat ngisinya itu gini. Namanya bisa. Oh masih boleh. Bu minta tolong ininya dibantu ditusukin. Itu sebelah sini. Sudah panas bu ya, sudah panas. Ini adonannya pisangnya dimasukkan. Kalau mau lihat deket gak apa-apa bu. Pisangnya itu dicelupin dulu ke adonannya. Lah ini langsung dimasukin. Nah ini harus kalau masukin pisangnya bener-bener harus termasuk semua sama ya adonannya itu tadi. Jangan sampai ada yang nggak masuk ke balurannya itu tadi. Harus ada rongga-rongga di dalam ya. Iya benar. Nah tips dan triksnya bu, kalau misalnya gorengnya itu harus ditekan-tekan setelah masuk, agak ditekan sedikit. Masuknya agak gini dikit tuh. Yang jaga crustnya itu lebih lama karena penggorengan selama 2 kali. Iya betul. Nah di sini kenapa saya pakai tempat tepung? Karena pertama, kalau misalnya saya pakai tepung beras saja sama terigu, dia hasilnya nanti jadi keras. Kalau misalnya pakai maizena sama tapioka, dia hasilnya crispy, lebih lama dan nggak keras waktu dimakan setelah dingin. Karena baby powder itu fungsinya dia kalau digorengan membuang minyak, tapi dia itu menjaga crunchy-nya lebih lama, kayak gitu. Kita mencari solusi dari bahan yang sekiranya banyak di pasaran dengan nilai yang sangat ekonomis pada saat kita melakukan membuat keuntungan kan bisa Iya, sama Pak saya. Iya, kalau misalnya bapaknya minta yang lebih efisien tanpa ngisi, gitu ya, tanpa harus ngisi. Jadi pakai sudah maksudnya tanpa harus ditusuk-tusuk gitu kan. Nah ya itu tadi bahannya itu pakai 3 kompon atau enggak gitu kalau pengen coklat, kalau pengen punya keju tadi pakai kayu mozzarella seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk isian yang lain itu saya belum pernah ketemu yang kayak misalnya green tea kayak gitu. Green tea yang agak cair mungkin pakai
apa. Mungkin di rumah punya cetakannya modelnya bunga atau cetakannya modelnya kutu ayu, nggih monggo. Pokoknya cetakannya di rumah ada sedia ready kayak gitu. Murah kok Bu, ini satu losinnya cuma 6.000. Isi 12. Iya, ini belinya di toko bahan kue sih. Nah ini cetakannya nggak usah di lumuri dengan minyak, nggak usah. Langsung gini aja.